Pak. Oke, Berapa, Pak? rekam. Tema berapa, Pak? Sekarang tema 2. Kita tetap tema 2 ya. Gini ya. Nanti Pak Panji share pengisian yang evaluasi satu tema apa? Tema 1. Nanti kalau sudah selesai, fokusnya dikumpulkan ke sekolah ya. Baik. Sekarang semua saya mute dulu. Jangan. Oke. Saya urut dari absen. Bentar, saya buka absen dulu. Oh. Non absen. Absen. Oke. Abdul Hamid, Pak Panji urut dari awal ya, dari atas. Oke, Abdul Hamid, silakan di unmute. Yang mana, Pak? Ya, halaman 33 yang Romawi 3. Mengapa dah, Pak? Oh iya. Oh iya. Ya, Abdul Hamid, silakan Mas. Mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar kehidupan bermasyarakat rukun dan damai? Ya, agar kehidupan masyarakat rukun dan damai. Ada yang punya ini ya, ada yang punya jawaban lain nggak? Bisa raise hand. Oke, Dwi Arum, saya unmute. Oke, silakan Dwi Arum. Mengapa hak dan kewajiban harus akan terjadi suatu kesimbangan dalam kehidupan individu. Belakang, guys. Bapak. Angkat tangan, Pak. Suaramu gak jelas, Sam. Sopo. Mungkin gak jelas. Lo perip nyekel LKS. Kok sepi? Yo. Napa? Siapa sih sing host? Pak Panji kan? Kok sepi? Help. Lah, sol.
Oh, maaf ya Nana ya. Tadi Pak Panji teriak-teriak gak dengar semua ya. Oke. Enggak. Sorry. Tadi aku ngomong-ngomong aku nggak tahu kalau saya meng-unmute, saya memute diri saya sendiri. Oke, Sekar bisa diulangi jawabannya. Akan terjadi suatu ketimpangan dalam kehidupan individu. Nah, betul ya, ada ketimbangan dalam apa? Dalam kehidupan. Dalam kehidupan individu. Oke, tadi kalau Abdul Hamid apa? Abdul Hamid? Oke, Abdul Hamid. Apa? Apa jawabannya tadi? Jawabannya apa tadi? Nomor 1? Akar kehidupan bermasyarakat rukun dan damai. Rukun dan damai. Oke, tadi ada 2 jawaban ya. Yang Sekar tadi, sebentar, tadi Lendra itu resen ya. Kalau ada perlu bisa resen lagi ya. Oke. Coba dirasin, Pak. Tadi resen. Cuma setelah saya unmute kok nggak ada suara. Baik, agar tidak terjadi ketimpangan. Jadi hak dan kewajiban itu memang harus seimbang. Ya, harus seimbang, harus balance. Harus sama. Misalkan begini. Seandainya tidak seimbang, maka akan ada ketimpangan. Baik, kita buat contoh ya. Buat contoh misalkan hak dan kewajiban di rumah. Pak Panji mau bertanya kepada ini. Coba Mas, coba aku lihat dulu nih yang Mas Alek. Coba Mas Alek. Ini Alek. Oke, Mas Alek silakan di unmute. Halo Mas Alek. Oke, Mas Alek. Oke, halo Mas Alek. Halo Mas Alek. Halo. Mas Alek. Halo. Oke. Misalkan contoh hak dan kewajiban di rumah. Contoh hak kewajiban di rumah. Kalau contoh kewajiban di rumah, oke, jadi di sekolah ya, di sekolah. Nah, kalau di sekolah, kewajibanmu apa? Kewajibanmu sebagai siswa apa di sekolah? Apa yang harus kamu lakukan di sekolah apa? Oke, yang lain bisa ini, Pak. Ini resen, ada yang resen. Lendra, bentar Lendra. Kalau resen 1 kali resen ya, nanti kalau sudah baru di lower. Oke. Kewajiban di sekolah adalah Ya, apa? menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, apalagi? Tidak merusak tanaman di sekolah. Menjaga kebersihan kelas, caranya bagaimana? Piket. Terus menyapu ya, tidak membuang sampah. Apalagi sembarangan. kewajibannya di sekolah? Kalau ada ulangan, betul, menaati semua peraturan yang ada di sekolah. Oke ya. Kalau hak yang kamu dapatkan dari sekolah, khususnya dari Pak Panji apa? Sebagai seorang pendidik di kelas. Pak. Jawab. Bakri sama Andika. Ya apa? Ya, apa Mas? Oke, saya tambah ini ya. Andika, coba Andika. Oke Andika. Apa lagi hak yang kamu dapatkan di sekolah? Mendapatkan kelas yang bersih. Gimana? Mendapatkan kelas yang bersih. Mendapatkan kelas yang bersih. Oke. Ya, jadi sekolahnya itu dirawat ya sama dicat, yang ngecat dicat itu ya. Apalagi Mas? Hak yang kamu dapat dari sekolah? Khususnya dari Pak Panji. Mendapatkan udara segar. Udara segar, oke. Sekolahnya nggak ditutup, apalagi? Pendidikan yang sangat penting. Gimana? Khususnya hak yang kamu dapatkan dari Pak Panji apa misalnya? Di sekolah. Mendapatkan jawaban. Jawaban apa? Yang sekarang kita lakukan apa? Belajar. Ya, jadi guru nih ngajar. Jadi
apa hakmu? Oh ini sebentar ada yang resen. Oke. Mas apa Mas Fahri? Oke Mas Fahri, sudah saya unmute. Oke Mas Fahri, silakan. Jadi yang di kewajibannya apa? Coba yang kalau sudah disebutkan jangan disebut lagi ya. Iya. Apa? Kewajiban mendengar guru saat menjelaskan. Ya, betul. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Apalagi? Haknya, Pak. Kewajibannya begitu. Apalagi? Kewajibannya. Iki Fahri dulu Pak. Yang lain saya mau. Pak Fahri apalagi Fahri? Apa kira-kira? Oke, udah ya. Saya rasa cukup. Tadi kan gini. Tadi sebentar. Tadi kan salah satu kewajibanmu, hakmu adalah mendapat pengajaran dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu guru ya. Sebentar saya unmute lagi. Yang lainnya tadi Abdul Hamid juga ya. Oke. Salah satunya adalah mendapat hak dari Bapak Ibu guru diajar. Apalagi? Dari Pak Panji coba. Hak yang kamu dapat dari guru. Bisa resen ayo semua. Yang ada jawaban bisa resen. Andika, bentar Andika ayo. Apa? Guru mendapat pengajaran. Pengajaran ya sudah, apalagi? Dari Pak Panji. Belajar dengan tekun. Ya, itu kewajiban. Kalau hak yang kamu dapatkan dari saya, dari Pak Panji. Mendapatkan nilai bagus. Nilai bagus itu apa? Kalau nilai bagus kan adalah hasil dirimu sendiri. Apa ya? Lendra. Ayo apa? Oh Lendra, Lendra unmute. Ya, yuk. Apa Lendra? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu berarti dapat pengajaran. Selain itu, kamu berharap kalau sekolah guru itu ke profilnya bagaimana, kepribadiannya misalnya? Baik. Maksudnya apa? Kalau kita hubungkan dengan hak yang kamu dapat. Mendapat sama kayak orang tua di sekolah loh, di rumah. Apa? Mendapat Pengajaran. Kenapa sendiri? Mendapat apa? Ayo, kamu kalau hak di rumah apa kamu dari orang tua? Uang saku, apalagi? Menggunakan fasilitas. Ya, apalagi? Yang dari orang tua langsung. Bukan barang, bentuknya bukan barang. Bukan barang, bukan benda, bentuknya apa? Mendapatkan kasih sayang. Betul, kasih sayang. Jadi salah satu hak kamu di sekolah, katin jawab. Kalau ada stiker di WA kan, aku katin muni ngono ya. Oke, jadi salah satu hak yang kalian dapat adalah mendapat kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Itu hak kamu. Tapi mengajar, mengasih sayang murid-muridnya itu adalah kewajiban bagi Pak Guru, Pak Panji atau Pak Guru. Nah, sama aja, itu sama aja. Jadi kewajiban bagi Pak Panji adalah hak bagi kalian. Nah, hak yang Pak Panji dapat apa kira-kira sebagai seorang guru? Mendapatkan murid-murid yang sangat baik. Oh, sangat bagus. Apalagi? Mendapatkan murid-murid yang baik. Ya, apalagi? Yang langsung Pak Panji dapat. Hubungannya dengan Pak Panji sebagai seorang sebagai pekerjaan seorang guru apa? Mendapat gaji. Mendapat gaji. Gitu ya. Jadi misalkan misalnya Pak Panji terima gaji kan, dapat salary ya, dapat bisaroh kalau bahasa Arabnya. Jadi kalau misalnya gini, Pak Panji dapat gaji tapi gak mulang, itu seimbang apa enggak? Enggak seimbang. Atau Pak Panji mulang tapi gak dapat gaji misalkan? Seimbang. Enggak seimbang kan, enggak enak kan akhirnya kan ya, sama ya. Sama seperti kalian kesel gak dibayar. Ya, apalagi misalkan contoh begini, kalau bagi kalian misalkan kalian
sudah dapat kewajiban ya, dapat Iya, Pak. kewajiban melaksanakan, tapi kan tak seimbang kan yo nggak enak kan? Ya sama ya, semua itu memang antara hak dan kewajiban harus seimbang. Kalau nggak seimbang maka benar apa yang dikatakan siapa? Akan Dwi siapa tadi? Sekar Dwi sama Arum Abdul Sekar, Hamid. maka akan ada ketimpangan. Oke. Kita lanjut. Sekarang saya mood semua. Oke, kita lanjut. Jadi lek bahas ini enak. Sebenarnya Pak Panji pengen bahas gini nih ya waktu di rumah sebenarnya. Iki air ini kayak sudah ya. Pas dibahas ini karena sudah kemarin. Ini yang 4 juga sudah. Terhadap minyak bumi juga sudah ya. Eman kalau dibahas ulang-ulang. Oke, coba nomornya ya. 33 yang nomor 1 ABC-an. Mbak Panji minta Asifa Kak. Asifa, silakan. Asifa, silakan di-unmute Asifa. Iya, Pak. Halo Oke, Asifa. Sudah saya unmute. Bisa dibaca, Nak? Asifa bisa di halaman 33. Asifa bisa dipanggil siapa? Kalau di kelas dulu. Dulu pas masih TKB itu Raisa. Oh, Tapi Raisa, biasanya pas kelas 1 itu ada Raisa 2, jadinya dipanggil Asifa. Asifa. Sekarang dipanggil Asifa. Oke, bisa dibaca nomor 1 gagasan itu yang ada gambar, ada anak tidur, TV-nya nyala, laptopnya nyala, kipas anginnya nyala. Itu gagasan pokok. Oke. Gagasan pokok berdasarkan gambar di samping adalah pemanfaatan energi listrik tidak dapat maksimal. Apa? Tidak maksimal. Yang Itu apa? Yang D. Pemanfaatan energi listrik tidak dapat maksimal. Oke. Ada yang resen? Ada jawaban yang lain? Kira-kira Asifa sebelum saya berikan ke yang Andika apa? Ada jawaban yang enggak? Halo Asifa? Ya. Punya jawaban yang lain selain itu kira-kira? Enggak, oke. Saya berikan Andika yang duluan ya. Ya. Oke, Andika. Apa jawabannya kira-kira yang tepat? Apa contoh penerapan sikap boros listrik? Contoh sikap itu ya, contoh sikap boros listrik. Jadi itu ya Asifa ya, coba Asifa. Halo Asifa? Iya. Jadi menurutmu bagaimana setelah dapat jawaban dari Mas Andika, Mbak Asifa? Benar ya, jadi yang A ya. Jadi itu contoh penerapan sikap boros listrik. Bu, ini ya. Nah, sekarang aku mau menyapa siapa ya? Sing jarang-jarang itu. Siapa ya? Coba ini. Ayo. Silakan di-unmute. Halo, Mbak. Halo Mbak Dwi. Oke, Mbak Dwi Ramadhani. Az-Zahra Dwi Ramadhani. Ya, ayo dibaca yang paragrafnya dibaca dulu. Oke. Nomor 2 kita. Iya, nomor 2. Sampai titik. Iki ya. Halo, tolong kalau siap ya Zara ya. Tolong sudah siap. Bertambah sebaliknya ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dengan
semakin langkanya Sebentar, persediaan dibaca lagi dari awal. Ada yang kelewat kayaknya. dibaca ke awal. Ke awal. Permintaan minyak bumi, ayo. Ada yang kelewat kayaknya. Permintaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Oke. Gagasan pokoknya apa gagasan pokoknya? Apa? Kebiasaan para pihak adalah ketersediaan minyak bumi melimpah. Ya, ini sementara saya saya mute dulu karena ada 2 ponsel di sana dan keduanya nggak pakai headset. Terjadi feedback ya. Oke, Andika Resen. Oke, Mas Andika. Iya, Pak. Ya, tadi Resen ada apa? Saya tahu jawabannya, Pak. Apa jawabannya? Cadangan minyak bumi masih dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, Pak. Kalau cadangan minyak bumi di situ kamu menjawab C, itu dari kalimat yang mana? Kalimat 1, kalimat 2, atau kalimat 3 itu? Kedua, saya baca ya, sebaliknya ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Lah ini kayaknya nggak ada hubungannya dengan cadangan minyak bumi yang masih dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Oke, saya buka untuk yang Resen. Ya, wah ini seneng aku. Iki neng kelas akeh sing angkat tangan. Wah, aku lek masuk seneng banget ini. Dwi mana Dwi? Oke, Dwi tadi ya. Oke, Dwi Sekar. Jawabannya D. Permintaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Bertambah itu dari kalimat yang mana? Pertama. Jadi ini kalimat pertama. Ya, jadi permintaannya itu dari tahun ke tahun semakin menambah. Kenapa Sekar kok permintaan semakin tahun semakin bertambah? Karena ketersediaan minyak bumi. Nah, iya. Maksudnya permintaan berarti yang beli itu tambah akeh. Kenapa kok yang beli tambah akeh? Karena jumlah kendaraan semakin banyak. Kenapa jumlah kendaraan semakin banyak? Ayo, ini tak buka semua ya. Tak buka semua. Jangan, Pak. Galak. Oh, langsung rame. Gak. Aduh, langsung berisik di telinga Pak Anjir. Coba. Saya buka sebagian aja. Ayo, kenapa kendaraan semakin lama semakin banyak? Kenapa? Nah, jadi ada urutannya ya, ada urutannya. Urutannya pertama semakin banyak yang permintaan. Oke. Ayo Arif juga saya unmute. Semakin banyak permintaan, karena permintaan berarti kendaraan semakin banyak ya. Kalau kalian tahu, setiap hari itu ada truk bawa motor ya. Ya. Lihat nggak? Nah itu tiap hari kan kirim. Tiap hari kirim. Tiap hari dealer kendaraan itu, mobil maupun kendaraan itu mesti laku ya. Kayak kacang, benzino payu.
Terus kalau kita lihat di pom bensin itu juga rame, baik Pertamina ataupun Pertamini. Oke, berarti kan pertama itu anunya apa produk-produknya. Wow, wih. Kenapa? Kenapa semakin Bensin banyak orang mini beli mobil? Pertamini. Apa? Karena Karena manusianya manusia membutuhkan. karena manusia semakin kenapa? Karena manusianya semakin Tambah. bertambah. Oke, Bertambah. Oh iya. tambah akeh menungsoe. Menungsoe tambah. Tapi setiap akeh. hari ada orang meninggal. Ya, setiap hari ada orang meninggal dan setiap hari juga ada orang lahir. Mungkin kalau Oh iya, lahir. setiap hari itu ada kalau nggak salah ya setiap satu hari itu di Indonesia ada sekitar aku agak lupa ya. Setiap hari itu mungkin ada 50 bayi lahir. Wow. 50 atau 500 bayi kan aku nanti tak carilah infonya ya. Setiap hari itu berapa yang lahir. Dan setiap hari kira-kira ada yang meninggal nggak setiap hari? Ada, mungkin ada. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit di rumah sakit. Kalau rumahmu dekat dengan apa? Oh, mati aku, Mang. Kalau rumahmu dekat dengan rumah sakit pasti akan mendengar orang meninggal. Kamu tahu itu nggak? Tahu apa hoki nggak? Hoki. Ya. Ya, itu kan kemarin Hoki. pada waktu hoki tampil itu Pak Panji kan juga ikut hoki di Surabaya itu. Nah, itu tempatnya itu di depannya rumah sakit Surabaya. Ya dekat. Setiap 10 menit itu langsung. setiap 10 menit itu terdengar itu kepada Bapak Ibu, Bapak yang namanya ini meninggal, tolong diambil itu. Tolong ke sini. Itu setiap 10 menit ada yang meninggal dari satu rumah sakit ya. Bayangkan se-Indonesia itu berapa. Ya. Jadi manusia tambah. Nah, kalau waktu Pak Panji kecil jumlah warga Indonesia itu waktu SD ya, itu sekitar 125 juta. Nah, sekarang sudah 25 juta. ya penduduk Indonesia. Kalau sekarang mungkin sekitar 260-an juta ya. Wah. Nah, ini gara-gara lagi. Jadi kalau manusia bertambah, kebutuhan energi juga bertambah. Termasuk apa lagi yang bertambah, anak? Selain bensin BBM yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup. Umur. Yang harus kita masukkan ke dalam tubuh apa? Makanan. Berarti makanan itu juga semakin meningkat kebutuhannya, gitu ya. Iya. Nah, jadi dodolan beras itu orang jual beras sembako itu akan tetap laku gitu ya, akan tetap laku. Oke. Akhirnya nih gak laris. Kiranya nggak laris kecuali nggak dijual murah. Terus sekarang Pak Panji minta yang baca Fatimatus, mana tadi ada ya? Oh ini Fatimatus Zahra, silakan dibaca yang ini, yang nomor 3. Halo Fatimatus Zahra. Halo Mbak. Halo. Kok Bapaknya nggak dengar suara ya? Halo? Ya, yang agak keras sedikit. Bisa dibaca yang nomor 3. Informasi yang tepat berdasarkan teks di atas adalah A. Masyarakat harus bijak dalam memanfaatkan minyak bumi. Oke, jadi masyarakat harus bijak ya. Jadi kalau informasinya masyarakat harus bijak. Oke. Ini siapa yang resen ya? Oh, ada 3 yang resen. Kalau udah selesai di lower hand. Oke. Sekarang saya minta Noval, Noval silakan di unmute.
Halo Mas Noval, silakan di-unmute. Ada tulisan di layarmu sebelah kanan. Itu ada unmute, kamu klik. Pakai laptop ya ini ya? Mas Noval? Pakai HP apa pakai laptop? Oke. Dibaca dulu yang jagung itu. Halaman berapa, Pak? 34. Ya, Kak Jagung. Halo. Silakan dibaca Mas Noval. Ya, sudah ketemu. Dan ini kayaknya ada kendala di Mas Noval ya. Ada kendala di Mas Noval, saya ganti aja dah. Ini Mas Lendro. Ayo Mas Lendro. Jagung merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tanaman jagung banyak dibudidayakan oleh manusia. Jagung termasuk bahan pangan yang kaya karbohidrat. Oke. Di beberapa daerah jagung digunakan sebagai makanan pokok. Oke. Jagung dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti puding jagung dan lepet jagung. Lepet Jagung. Lepet itu berarti pakai pepet. Ya, pakai pepet ya. Oke, apa gagasan pokok? Ayo langsung ke apa? Ke pertanyaannya. Pertinyi ini. Gagasan pokok yang terdapat, oke. Gagasan pokok yang terdapat dalam bacaan di atas adalah puding dan lepet merupakan makanan yang berasal dari jagung. Oke, ini bahasnya kalau gini agak panjang sebenarnya. Jagung dapat diperbarui ya. Terus yang kalimat pertama kan jagung dapat diperbarui ya. Itu kalau kita peras ya. Terus yang kedua? Jagung digunakan sebagai makanan pokok. Bentar. Oh, ini ada yang apa? Ada yang ini resen. Siapa yang duluan ini? Andika, Pak. Andika ya. Karena aku nggak lihat layar. Agak apa menurut Andika? Tapi Pak, jagung merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke. Sebentar. Ini ya. Jadi bisa lihat di layar ya. Ini bisa lihat layar apa enggak? Ya. Ngelek, Pak. Suaranya Pak Panji ngelek. Ngelek, Pak. Akan ngelek, Pak. Ini oke. Kalau kamu pakai gambar, suaranya ngelek. Iya, pakai gambar aja, Pak. Tapi pakai gambar, Pak. Saya pakai gambar, Pak. Iya, bapaknya saya pakai gambar ya. Yang dijelasin. Kecuali pakai HP 2 ya, kayak kemarin. Iya, Pak. Ya. Oke. Langsung ke ini halaman 34. Jadi yang B jawabannya memang ya. Jawaban yang B adalah jagung merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian dijelaskan jagung dibudidayakan. Jagung ini sekarang di garis bawah ya. Jagung yang halaman 34 saya semua saya mute. Kamu garis bawahi bukumu itu. Kita sambil belajar cara mencari intisari sebuah kalimat ya. Oke, jagung kamu garis bawahi. Jagung terus SDA sumber daya alam diperbarui. Jadi jagung kamu garis bawahi,
sumber daya alam kamu garis bawahi, dapat diperbarui itu kamu garis bawahi. Oke, sekarang yang kalimat kedua. Jagung banyak dibudidayakan. Wis itu tok, iku sing pentingnya ning kono. Terus jagung yang kalimat ketiga ya. Jagung terus kaya karbohidrat itu aja. Nah, itu yang digarisbawahi. Oke. Kemudian jagung yang keempat ya. Jagung sebagai makanan pokok. Oke. Oke, sudah ya. Terus yang keempat jagung. Sebentar, ini jagung dapat diolah. Jagung dapat diolah menjadi berbagai makanan itu sampai itu aja. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa raise hand? Oke, Lendra ada apa? Raise hand? Ya, Nomor Lendra? 2 apa, Pak? Nomor 2, kalimat kedua. Ya, kalimat kedua itu jagung banyak dibudidayakan. Itu aja. Jagung ya, ya. Nomor 3. Saya aja, saya foto, saya taruh di grup ya. Langsung tak foto habis. Nanti minta mama untuk apa? Untuk ngecek. Ini yang penting-penting. Bentar, saya langsung kirim aja biar nggak lupa. Ini agak lemot. Bentar ya, saya kirim. Oke, lanjut dibaca ini. Lendra lagi aja nomor 5. Ayo, sambil nunggu ini. Jagung merupakan sumber daya alam dapat diperbarui karena ini sambil makan ya ini. Ayo, apa? Jagung merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena Jagung sumber daya alam yang dapat diperbarui karena apa? Banyak dibudidayakan oleh manusia. Betul, karena banyak dibudidayakan. Seandainya jagung tidak dibudidayakan, maka jagung tidak dapat diperbarui. Ya, jagung akan punah karena nggak ono sing ya, jadi kalau kecuali beda sama apa seperti batu bara, minyak bumi itu nggak bisa dibudidayakan, maka lama-lama akan habis. Tapi kalau seperti tanaman, seperti hewan, tergantung yang membudidayakan. Kalau ada yang membudidayakan ya dia akan ada terus sampai ya, ila yaumil kiamat. Kecuali manusianya udah boros, makannya nanti udah apa? Nggak 3 kali sehari, makannya 5 kali sehari, ya lama-lama habis itu jagung. Oke, sekarang Arif, ayah Arif Mas Arif ini. Mas Arif? Ya. Ya, aduh, silakan dibaca yang ini, yang nomor 6. 6. Ya. Berdasarkan bacaan olahan makanan yang dapat dibuat dari jagung adalah Tadi lihat di bawahnya tadi itu yang paragraf itu ada di paragraf akhir-akhir, maaf, paragraf kalimat di akhir-akhir olahan jagung. Olahan
Ayo itu kan yang itu loh di atasnya nomor 4. Atasnya nomor 4. Soal nomor 6 itu kan berdasarkan bacaan itu loh, bacaannya itu yang di atas nomor 4. Itu kan ada jagung dapat diolah menjadi berbagai Jagung dapat diolah menjadi berbagai makanan. ya, terus seperti puding, jagung, dan lepet. Nah, sekarang kembali ke nomor 6. Nah, ya. Berdasarkan bacaan, menurut bacaan, berdasarkan bacaan, olahan makanan yang dapat dibuat dari jagung adalah apa? Puding dan lepet. Nah, puding lepet. Jadi puding dan lepet itu bisa dibuat dari jagung. Pernah makan puding lepet jagung, Mas? Tidak. Kalau lepet pernah nggak lepet? Lepet. Lepetnya jagung pernah tidak? Tidak. Tidak, oke. Nanti kalau sama mama ada nggak lepetnya jagung? Enak. Enak, manis-manis. Oke. Sekarang yang belum baca siapa? Oh, sekarang Tata. Tata, mana Tata? Oh, ini Tata, silakan di unmute. Oke, Tata, silakan dibaca yang keras, Mbak. Tata. Tata. Ayo dibaca, Mbak. Ayo. Yang nomor 7. Yang nomor 7. Tata. Ya, halo Tata. Artali ya. Ya. Ini Tata kayaknya ada masalah di suara ini. Mulai awal sampai sekarang. Oke, siapa yang mau? Bisa resen. Oke, Puri. Oke, Puri, silakan dibaca dulu. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks bacaan adalah yang B, Pak. Jagung merupakan bahan pangan yang hanya dapat menggantikan padi. Yang hanya dapat menggantikan padi. Ya, tidak sesuai dengan teks kan ya? Kan di teks itu sudah nggak ada. Gampang. Ini kalau yang A, jagung dapat diperbarui. Yo, jenis tadi kan ada ya. Yang C, jagung dapat diolah menjadi berbagai makanan. Oh iya, ada ya. Terus jagung bahan pangan yang kaya karbohidrat. Nah, itu sudah benar. Jadi jawabannya yang C. Sekarang yang ini. Yang nomor 8. Siapa yang belum ya? Set Agil ya. Petak. Ayo Set Agil, petak. Set Agil, petak. Nomor 8 dah, Pak. Enggak nyimak ya. Nomor 8 bener. Nomor 8. Gagasan pokok yang sesuai untuk gambar di samping adalah energi matahari digunakan manusia untuk melakukan ini, Pak. Oke, apa yang mana? Huruf apa yang mana? Yang C. Angin merupakan energi yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Oke, jadi angin ya. Itu namanya apa, Mas? Kincir angin, Pak. Kincir angin. Indonesia punya nggak seperti itu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Saya infokan Indonesia juga baru memiliki yang kayak gitu. Kalau nggak salah di daerah Indonesia Timur ya. Kalau nggak sekitar mana?
sekitar apa namanya, daerah Maluku. Nah, kalau daerah yang tidak ada angin, kalau diberi kincir angin rugi nggak, Mas? Rugi, Pak. Rugi ya, karena tujuannya kan untuk mendapatkan angin. Jadi harus dicari tempat yang memang banyak anginnya. Kalau banyak anginnya di mana ya? Tempat yang banyak anginnya kira-kira? Tambak biasa, Pak. Tambak, oh benar sekali. Jadi daerah pantai. Jadi makanya daerah pantai itu kalau Said Agil tahu di kemarin waktu Pak Panji share garam di mana? Garam di panggung itu kamu lihat nggak videonya? Mamamu ngasih tahu nggak video di grup? Enggak, Pak. Oh nggak, itu ada di video di grup, itu kemarin aku share. Siapa yang lihat? Yang kemarin mama saya share video ini. Abdul Hamid ya, coba Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ya. Apa, Pak? Kemarin Pak Panji nge-share video yang garam itu kamu lihat nggak? Enggak, Pak. Enggak. Siapa yang lihat? Enggak, Siapa Pak. yang lihat? Siapa yang lihat? Aku nge-share video Pak Panji ke ini, kemana? Kayaknya Andika ya, ini Andika. Ya Andika kemarin lihat ya video dari yang saya share itu di grup orang tua ya. Ditujukan mama nggak? Halo? Halo Andika? Enggak, Pak. Enggak. Loh, aku jadi gini. Enggak ada, Pak, di grup, Pak. Ada di grup ini, di grup Ada, apa? Pak. Oh, enggak ada di grup. Itu ada kemarin di grup di grup orang tua aku nge-share. Di Pak Panji itu nanti saya share ulang dah, Share ulang. Tapi enggak ada, Pak, beneran, Pak, enggak ada, Pak. Karena nanti saya share ulang nanti. Itu di Kelurahan Panggung Rejo itu mereka beberapa warga sana pekerjaannya adalah Nanam sebagai petani garam. Nah, air garamnya itu kan, garam itu adalah air laut yang kering. Nah, airnya dari mana? Airnya mereka maka air lautnya kan harus dipompa ya. Air laut harus dipompa ke tambak garam tadi itu. Nah, setelah dipompa, pompanya pakai apa? Nggak pakai air, nggak pakai mesin pompa ya. Kalau masih pakai mesin pompa, berapa uang yang harus dipakai untuk istilahnya nyiram tambak tadi. Nah, mereka caranya menggunakan kincir angin. Jadi kincir angin mereka buat, kemudian kincir anginnya itu dihubungkan dengan mesin pompa. Jadi apa? Jadi air yang mengalir itu dari angin tadi itu. Jadi itu adalah namanya energi gratis ya. Energi gratis. Jadi angin itu adalah energi gratis. Oke, sekarang nomor ini. Sekarang nomor 9. Siapa yang belum ya? Coba. Siapa yang belum ya? Udah semua ini. Oke, saya lanjut lagi ke Ahmad Fahri aja. Ayo Mas Fahri, Bapak Ketua Kelas. Nomor 9. Berikut merupakan contoh kalimat yang berisi petunjuk menggunakan kipas angin adalah hubungan kabel daya listrik kipas angin ke stop kontak, tekan tombol untuk menghidupkan kipas angin. Kira-kira ada yang keliru nggak dengan kalimat itu? Hubungan kabel. Hubungkan ya mestinya ya. Ya itu ya. Mas ya? Mestinya itu hubungkan kan ya? Ya. Ya hubungkan. Nah, memang jawabannya yang benar deh, cuma kalimatnya kurang tepat. Oke, ini sudah jam 8. Tapi tinggal satu soal lagi. Kalau sudah selesai ini sudah. Emang mulainya jam 9? Maaf, jam 9. Jam 8 kurang ini maksudnya. Oke. Ansari Akbar belum? Oke, Ansari Akbar belum.
Oke, answer Akbar silakan di unmute. Ya. Nomor 10, Pak. Betul Nomor sekali, 10 Mas. ya. Oh, iya. Perhatikan kalimat petunjuk berikut. 1. Ya, langsung aja, yang mana jawabannya? Plastik menjadi 4 bentuk. Langsung saja, yang mana jawabannya? Itu kayaknya membuat apa, Mas? Itu kalimat petunjuk untuk membuat apa ya kira-kira? Kincir angin. Kincir angin. Ayo yang mana kira-kira? Kincir angin. Oke. D kayaknya, Pak. Kayaknya 1, yang 3, 5, 2, 4. Yang D. B. D apa B? BB apa Donald? Satu, 3, 5, 2, 4 itu yang B ya? B. Oke. Jadi gini, ini salah satu ini ya. Ini Pak Panji mau memberikan apa namanya? Memberikan tip ya. Jadi kalau ada soal kayak gini seperti ini, kan di situ perhatikan yang saya mute saja semua ya. Halo. Akbar masih ada ya? Halo Akbar. Sudah. Akbar. Oke. Halo. Perhatikan yang nomor 4, kincir siap digunakan. Nah, atau mie instan sudah bisa dimakan atau bisa dihidangkan, ya. Itu berarti kira-kira itu petunjuk yang awal-awal apa sudah akhir itu? Akhir. Itu nomor berapa? Nomor? Ya. Nomor 4 kan? Nah, 4. di situ kan ada 4 jawaban A, B, C, dan D. Yang nomor 4-nya di akhir huruf apa aja? Huruf B dan C. B bukan dan B dan D. Berarti A dan C jelas. Jelas apa? Jelas apa? Jelas apa? Jelas salah. Jadi nggak usah dipikir. Baru nanti kalau ada soal seperti ini lagi. Oh, apa ya? Sing B apa sing D? Coba nomor 1. Nomor 1 apa? Gunting. Nah, gunting nomor yang D itu 2. Pasang pada bagian tengah gabus. Wah, kayaknya ya sing bener ya. Gunting DC kan gitu ya. Ini salah satu tip nanti kalau ada ada soal seperti ini, cari yang kira-kira pantas ada di akhir. Kemudian itu yang yang kita lihat, yang lainnya udah ada dicoret aja, nggak usah dipikir. Oke, kita selesai pembelajaran hari ini. Semua saya akan unmute ya. Tolong bisa di-unmute, kita akan berdoa. Ya Allah, ini Maya belum tadi ya. Tadi kayak ngilang ya. Halo Maya. Hilang. Arif. Maya. Tadi ada terus nggak ada. Ini Maya, Pak. Ada Pak itu. Itu Maya, Pak. Tadi nggak ada kan? Hilang. Oh, tadi ada dah. Ya. Kalau dari HP bapaknya memang kurang. Oke, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Mas Fari bisa dipimpin berdoa. Ayo, sebelum kita selesai pelajaran, mari kita berdoa. Langsung. Mas Fari ya. Ayo, ada penutupnya Mas Fari. Ya, ada. Teman-teman gitu ya. Ayo. Kirim kabar sih. Hapus. Kita teman-teman Internet dong. Berdoa mulai. Innal insana lafi enak. Pak Panji nge-lag nggak? Pak Panji nge-lag nggak suaranya? Ngelak, Pak. Nge-lag nggak? Oke, saya matikan aja. Saya matikan. Oke. Jadi gini. Jadi besok
Besok tetap Zoom pukul berapa? Pukul 7. Tapi bilang ke mamamu. Tapi bilang ke mamamu gini. Bentar. Kapan yang 2 kali, Pak? Minggu depan. Oke, perhatikan ya, saya mute semua. Jadi tolong didengarkan dulu. Jadi besok tetap Zoom pukul 7 ya. Tetap Zoom pukul 7. Tapi kalau mamamu ke sekolah, papanya besok nggak ke sekolah karena papanya siang itu akan ada rapat sampai sore. Jadi papanya nggak ke sekolah ya. Nah ini Lendra pakai 2 ponsel ini. Oke, kalau gitu dari Pak Wajib cukup sekian. Saya unmute ulang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lucu senang. Pak Panji senang hari ini ya, lucu ya. Oke, saya lanjut. Hati Arif. Pak Panji dari Diamond. Jangan